Ya murni dari birokrat ya saya sendiri ya. Tapi saya tetap mengatasnamakan dari UIN Jakarta. Sebagai salah satu pilar penjaga konstitusi kita. Hakim haruslah bertolak dari ketulusan. Hakim bukan salah satu hakim, satu-satunya hakim yang mengemukakan posisi berbeda atau dissenting opinion dari hakim 8 lainnya. Bagaimana melegalkan suatu kepentingan-kepentingan kekuasaan misalnya dilegalisasi dalam bentuk pembentukan undang-undang, Prof. Oke, jumpa lagi di Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu bersama saya Ahmad Farul Rozi. Edisi kali ini sangat spesial karena menjadi edisi khusus yang akan membahas tentang perjalanan sang penegak konstitusi. Jadi kita buatkan ya highlight paling besar di sini tentang bahasan kita, yaitu sang penegak konstitusi, refleksi, kiprah, dan inspirasi seorang hakim konstitusi di tengah dinamika hukum dan demokrasi yang saat ini akan membicarakan dan mengupas tuntas bagaimana perjalanan dan pengalaman beliau, siapa lagi kalau bukan Dr. Wahiduddin Adams. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Iya. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tema khusus ya, Prof, terkait bagaimana sih refleksi perjalanan Prof selama menjabat sebagai hakim konstitusi sejak tahun 2014 sampai 2024 kalau nggak salah ya, Prof. Benar ya, Prof? Iya. Iya, mungkin pertama kita akan menanyakan kepada Prof bagaimana sih perjalanan awal Prof ya sehingga akhirnya dipercaya dan mengemban tugas yang sangat mulia sebagai salah satu pilar penjaga konstitusi kita dari 9. Kalau mungkin ya Hakim Agung mungkin banyak lah ya, Prof, tapi istimewanya sebagai salah satu hakim konstitusi yang menjadi pilar dari salah satu penjaga konstitusi itu sendiri. Yaitu gimana perjalanannya, Prof? Pertama ya saya ingin menyatakan bahwa saya lahir dari keluarga guru ya. Kakek saya guru, ibu saya guru, paman saya kepala SMA dan lain sebagainya di Palembang sana ya. Kemudian saya kuliah pendidikan SD, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah ya di Salatiga namanya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Yang pada waktu itu masih agak semi sistem pesantren karena di tengah perjalanannya baru dinegerikan, tadinya swasta. Itu yang membentuk saya. Kemudian saya masuk Fakultas Syariah YIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1973. Ya, dan saya masuk Fakultas Syariah dan keluar itu 1979. Ya, saya melanjutkan kebiasaan yang tidak biasa. Alumni syariah itu umumnya menjadi hakim pengadilan agama. Ya, saya keluar dari zona itu, saya melamar meskipun tidak ada penerimaan mahasiswa dari Fakultas Syariah yang gelarnya Doktorandes, yaitu di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1982. Syukur ya, memang ada yang dari IAIN itu melamar, ada sekitar 5, tapi saya sendiri yang diterima. Ya, berkarirlah saya di Badan Pembinaan Hukum Nasional itu. Ya, kemudian ya saya mengikuti semua proses jenjang pendidikan, jabatan struktural. Pertama bahkan saya dipercaya itu baru 2 tahun menjadi kepala sub bidang hukum sektoral. Dan satu-satunya Doktorandes yang pada waktu itu ya. Dan kemudian ada pendidikan latihan legal drafting di Belanda 1 tahun. Ya, syukur saya termasuk grup ketiga dari 5 grup dalam rangka menyiapkan tenaga legal drafter ya. Nah, ya kemudian ya berjalan karir saya di sana. Ya, sambil juga kuliah S2 di UIN. Setelah pulang dari Belanda kita ditugaskan menjadi legal drafter. Ya, kemudian
unitnya dipindahkan di Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman begitu. Kemudian di Setjen, kemudian di Dirjen. Jadi jabatan struktural saya waktu itu adalah eselon 4-nya Subdit Hukum Sektoral, kemudian eselon 3-nya Kabak Bina Sikap Mental Pegawai. Lalu dikirim menjadi koordinator administrasi kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan waktu itu di Kendari tidak lama. Kemudian diangkat lagi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian menjadi pindah Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah karena itu direktorat baru. Dan kemudian berkait terakhir sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Ya. Itu terakhir ya Prof? Ya, Dirjen, gitu ya, karena itulah jabatan birokrasi yang tertinggi sebagai eselon 1. Kalau menteri kan jabatan politis ya. Ya. Akhirnya pada waktu itu ya Prof, kan kita tahu kalau hakim konstitusi itu melalui 3 kamar ya Prof. Pertama dari Presiden, yang kedua dari Mahkamah Agung, yang terakhir dari DPR. Waktu itu jadi usia 60 ya tentu tidak lagi jabatan struktural. Ya, saya beralih ke UIN Jakarta. Menjadi dosen. Pulang dulu ya Prof? Ya, diangkat. Ya mesti sebelumnya sejak tahun 2010 ya saya menjadi dosen tidak tetap. Menjadi dosen tetap, kemudian di Fakultas Syariah menjadi dosen tetap ya. Ya, kalau tidak ada aral melintang tentu waktu itu sampai 65, kalau jadi guru besar sampai 70 ya. Tapi 3 bulan kemudian saya di sini ada peristiwa cukup besar di Mahkamah Konstitusi, ada kasusnya Pak Akil Muhtar. Ya, peristiwa itu ya 2013 ya, kemudian diberhentikan tidak dengan hormat dan harus diganti. Dan Pak Akil itu mantan Ketua Komisi 3 di DPR RI. Dan sehingga hakimnya itu melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ya Prof, yang mengusulkan. Dalam konstitusi kan diajukan oleh, ya, bukan diusulkan, diajukan oleh, bukan diajukan dari, diajukan oleh. Nah, dibukalah seleksi, ya saya ikut seleksi itu, ya, dan pada waktu itu juga bersamaan yang dari jalur DPR satu lagi pensiun Pak Dr. Haryono ya. Jadi 2 yang dibutuhkan ya. Ya, diseleksi oleh DPR. Nah, kemudian dari 13 sebagian besar guru besar ya murni dari birokrat ya saya sendiri ya. Tapi saya tetap mengatasnamakan dari UIN Jakarta. Ya. Meskipun kemudian di dalam persyaratan ditambah oleh pers mengatakan mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan ya. Ya, saya kira blessing in disguise saja itu hal-hal begitu ya. Ini pada waktu itu Prof menggantikan Pak Akil Muhtar ya. Iya pada waktu itu. Tahun 2014 itu ya. 2014 dan prosesnya karena mencari 2, maka seleksi panitia seleksi ketua Pak Prof Syafi'i Ma'arif, wakil ketuanya Pak Hasyim Muzadi, kemudian anggotanya Pak Andi Matalata mantan Menteri Kehakiman, kemudian ya berbagai ada 12 pansel. Dihasilkanlah 4 kandidat, kemudian dipilih 2 oleh Komisi 3. Ya. Syukur ya dari 49 anggota Komisi 3 yang memilih dan melaksanakan hak suaranya, saya dapat 46 suara. Ya, yang berikut yang kedua di bawah saya Pak Aswanto 23 suara. Pak Aswanto bareng ya, bersama 23 suara, dan kemudian ada sekarang wakil Dasmen sekarang Pak Latiful Hayat itu waktu dapat 18 suara, dan yang keempat Bu Nikmatul Istihad. Nikmatul Huda dari Jogja ya dapat 12 apa begitu. Ya, sehingga saya terpilih dan mengangkat sumpah tanggal 21 Maret 2014 di hadapan Presiden SBY.
Iya, 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 Pak. Baik, baik. Cukup panjang perjalanannya ya, Ya, Prof. begitu. Tapi kan waktu itu benar-benar yang dihadapi adalah tantangan besar sebenarnya karena peradilan Mahkamah Konstitusi diterpa dengan kasus suap Ya, Pak betul Akil itu Mokhtar ya. pada waktu Ya, itu ya, Prof. Jadi mungkin agak berat ya ya. ketika langsung disumpah langsung menghadapi tantangan itu. Bahkan waktu itu diusulkan bahwa ketua panselnya Prof Habibie, Prof Bagir, tapi mereka pada waktu itu tidak bersedia. Prof Habibie kalau tidak salah sedang ada di Jerman ya. Ya. Dalam kondisi seperti itu ya, Prof, yang penuh tantangan, bagaimana sih nilai-nilai yang Prof pegang pada waktu itu, nilai-nilai konstitusionalisme agar mengembalikan marwah peradilan konstitusi tetap dalam kiprahnya gitu, mengawal konstitusi, Prof, itu bagaimana? Apa aja nilai-nilai yang dipegang, Prof? Ketika seleksi itu ke pertanyaan-pertanyaan dari pansel, di Prof Sapi Ma'arif, Pak Hasim Muzadi, Pak Andi Matalata, Pak Laita Marzuki, Prof HS Natabaya, dan beberapa guru besar lainnya ya menekankan bahwa kita mencari hakim yang berintegritas karena pengalaman dari Pak Akil itu sebetulnya ya. Salah satunya termasuk ya mungkin itu ya, Prof, tantangannya ya, Prof. Ya, betul ya. Ya sekarang kita mungkin mengalami betul ya gimana perjalanan Mahkamah Konstitusi yang cukup panjang sejak 2003 didirikan sebagai hasil dari amanat reformasi ya, Prof, pada waktu itu. Sehingga mungkin sekarang kalau saya lihat fenomenanya tuh, Prof, ya semua hal itu diadukan kepada Mahkamah Konstitusi meskipun nggak ada mekanisme pengaduan konstitusional di kita ya, Prof. Itu ada pengujian undang-undang langsung mungkin ya, Prof. Tapi semuanya diadukan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang jelas-jelas undang-undangnya itu udah jelas mengatakan seperti ini, tapi karena ada tindakan pemerintah yang menyeleweng, akhirnya diuji lagi minta penafsiran baru, Prof. Nah, itu gimana sih, Prof? Prof sendiri melihat tentang independensi Mahkamah Konstitusi dalam konteks tantangan-tantangan yang begitu luar biasa dari masa ke masa, mungkin dari sejak Prof itu sampai sekarang ini gitu, Prof. Ya, saya kira pertama salah satu kewenangan MK itu yang paling banyak adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di luar itu kan sengketa hasil pemilu, presiden, wakil presiden, legislatif, sekarang pilkada, ya kemudian SKLN, pembuatan politik belum pernah ya, belum pernah ya, pemakzulan presiden ya belum pernah ada, ya. Ya, saya melihat bahwa pertama kita berpandangan positif ya, bahwa masyarakat sadar akan hak-haknya, ya. Dan yang kedua, ya proses beracara di Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Di MK itu nggak ada biaya, Pak. Ya, kalau di prinsip kan biaya ringan. Di lingkungan Mahkamah ada biaya lagi. Ya, ada biaya. Kalau itu tanpa biaya, Tanpa ya. biaya. Ya, sehingga kita lihat ya kesempatan itu terbuka. Dan pengalaman kita ketika sebuah undang-undang itu dibahas, baik ketika masih belum di DPR ya, ketika tahap perencanaan, kemudian persiapan, itu ya suara masyarakat sadar betul bahwa dalam asas pembentukan peraturan undang-undangan itu asas terbuka, partisipatif, asas pembentukannya, asas materinya ada di Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya itu tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Nah, sehingga dapat kita pahami apabila masyarakat lalu sangat ingin mereka terlibat, ya, berpartisipasi. Nah, sehingga bahkan kalau rasa partisipasinya itu belum full dirasakan, dia sudah mengatakan, kutunggu kau di MK. Ya, sehingga begitu masuk, bahkan belum diberi nomor di Seknek, belum misalkan, udah diuji, Prof. Udah diuji karena juga tidak ada larangan ya, nanti tuh ada perbaikan gitu ya. Jadi itu yang terjadi sekarang, Prof, revisi Undang-Undang TNI itu, Prof. Ya. Belum ada penomoran ininya. Ya. Udah diuji loh, Pak. Ya. Bisa dia duga-duga kan, bisa nomor itu kan karena nggak banyak yang sedang antri untuk benar, sahkan dan diundangkan ya. Ya, Prof.
Sebenarnya perjalanan Prof ini menarik ya kalau kita lihat dari berbagai putusan ya Prof. Misalnya di Undang-Undang KPK, di Ya, ya. pengujian formil Undang-Undang Ya, KPK ya. pada waktu itu, Ya, ya. 2019 kalau nggak salah ya Prof. Ya, Prof, betul ya, ya. Prof menjadi salah satu hakim, satu-satunya hakim bukan salah Ya. satu hakim, satu-satunya hakim yang mengemukakan posisi berbeda atau dissenting opinion dari hakim 8 lainnya. Ya, ya. Kemudian di pengujian Undang-Undang Pemilu juga terkait syarat usia minimal ya Prof. Pencalonan presiden dan wakil presiden, Prof juga bersama 4 hakim lainnya, Ya. itu juga dissenting opinion juga. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya sangat menarik untuk kita ulas Prof, bagaimana sih nilai-nilai Prof yang kita pegang atau bagaimana kondisi internal kebatinan para hakim ketika benar-benar dihadapkan pada posisi yang tentu politis, ada tekanan gitu Prof. Itu mungkin bisa diceritakan Prof. Ya, karena dipertanyakan tadi ya cukup bisa kita pilih. Pertama, Undang-Undang KPK 2019 itu kan yang dimohonkan pengujian itu uji formil. Ya, artinya proses pembentukan peraturan undang-undang itu. Ya. Dan kemudian yang terkait tadi batas usia itu ya uji material ya. Nah, uji formil ini ya kan ketentuannya memang sudah jelas di Undang-Undang MK bahwa ada uji formil yang standarnya adalah sejauh mana dia sesuai dengan proses pembentukan undang-undang ya. Nah, saya secara umum saja ya bahwa setiap keputusan itu ya pertama hakim haruslah bertolak dari ketulusan dan kemudian kejernihan ya. Ya ini penting saya pikir hal-hal seperti itu. Jadi dissenting opinion itu ya bukan semata-mata mengakui kalah. Kan kalau dissenting itu kalah kan ya. Artinya kan lebih banyak suara yang mengabulkan ya. Yang menolak kalau Undang-Undang KPK. Ya. Jadi kita ingin memberikan gambaran ini jalan alternatif, kemudian bahwa kebenaran itu haruslah disuarakan kan ya. Kalau dalam agama itu kan dikatakan kan iza ijtahadal hakim fa asoba falahu ajroni. Hakim yang beristihad kemudian benar. Dia dapat 2 pahala. Wa in ahto jika salah falahu ajrun wahid. Dapat 1 doang ya. Yang penting istihadnya itu sesuai definisi usul fikih kita kan bazalul was'i fi bulughil ghardi, mengerahkan semua kemampuan emosional, pikiran dan kejernihan serta ketulusan itu untuk memperluas alternatif ya sehingga kita dapat menuntun kehidupan bernegara. Karena saya berprinsip bahwa tugas hakim itu kan di dalam undang-undang itu menerima perkara, mengadili, memutus. Kalau di pengadilan umum pertama 1 menyelesaikan. Kalau di MK kan tidak ada eksekusi jurusita, tidak ada. Jadi memutus sampai memutus. Tidak saja memutus saya pikir yang harus kita lakukan, tapi putusan kita memberi arah jalan negara kita ke depan. Nah, itu yang penting kita ini kan dari hasil pemeriksaan di persidangan, dan ketika putus kita pertimbangkan betul bahwa putusan itu tidak sekedar menyelesaikan perkara itu, tapi ya putusannya harus memberikan arah dan tuntunan negara kita ke depan. Ya. Tadi hal menarik sebenarnya Prof yang ini. Kayaknya kalau sekarang ya yang backgroundnya fakultas syariah nggak ada ya Prof, hakim itu ya Prof? Belum ada ya? Belum ada ya. Kalau sebelumnya Prof pada masa itu ketika menjabat Prof jadi satu-satunya dari fakultas syariah ya? Iya. Itu kalau membuat putusan mungkin bagaimana sih? Mungkin nggak Prof? Itu ada internalisasi prinsip-prinsip syariah atau bahkan dituangkan dalam bentuk putusan Prof? Pernah nggak waktu itu Prof? Ya saya kira banyak ya. Banyak ya Prof? Terutama kita melihat syariah itu dari makosidnya ya. Ya. Makosid itu bisa saja langsung kita sebut
unsur makosid bahwa itu hifzul nasal, hifzul hurmah, hifzul akal, hifzuddin, tapi bisa lalu dengan bahasa konstitusi, bahasa undang-undang ya, bahasa hukum ya. Sebab yang disebut makosid itu kan umumnya kan term-term fikih ya. Ya. Itu kalau secara ini nggak pernah ya Prof, kalau dicantumkan langsung di dalam bentuk putusan itu Prof? Ada. Ya, waktu awal, periode awal itu ya bahkan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya ya. Iya, prinsip la yudrokukuluh itu sering juga kita sebut ya. Mudarat manfaat ya. Menarik sebenarnya Prof itu. Memang beda dengan kita menetapkan fatwa, bahsul masail, tarjih, ya tentu struktur sampai kepada putusan ya berbeda ya. Baik Prof, saya akan menanyakan ini soal ini lagi Prof. Ini kan sekarang seolah-olah kekuasaan kehakiman, terutama peradilan konstitusi ya Prof, seolah ditempatkan secara head to head gitu dengan pembentuk undang-undang Prof. Jadi benar kata Prof tadi, kalau ini kan kalau ada undang-undang nggak partisipatif gitu, kita tunggu di MK saja gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kita melihat, kalau kita seorang akademisi melihat banyaknya atau maraknya fenomena legalisme autokratik misalnya Prof. Jadi bagaimana melegalkan suatu kepentingan kekuasaan misalnya dilegalisasi dalam bentuk pembentukan undang-undang Prof. Kalau Prof sendiri melihat itu Prof, bagaimana Prof? Ya kan di hulunya pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dan level yang tertingginya itu ya undang-undang ya, seperti Perpu, di atasnya tetap MPR dan Undang-Undang Dasar. Tentu itu bukan yang diatur oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Ya sudah sedemikian rupa kan, ada prosesnya. Mulai perencanaan, persiapan, naskah akademiknya itu memuat dasar filosofisnya, dasar yuridis, dasar sosiologis, pembahasannya juga ada juga nuansa politisnya kan, ya, dan di mana asas pembentukan itu harus keterbukaan, partisipatif ya. Jadi sebetulnya ya sudah dilalui ya, tapi tentu saja ya karena ini produk politik ya, yang kadang-kadang muncul ya tidak saja filosofis, yuridis, sosiologis, praktis, tapi juga ada istilah win-win solution di dalamnya itu kan ya, sehingga diberikan ruang lah untuk diuji sebuah peraturan perundang-undangan ya. Kalau undang-undang di MK, kalau undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang yaitu di Mahkamah Agung. Ya, di tengah arus itu Prof, apakah ketika ini apakah ada ini ya semacam tekanan gitu ya Prof kepada ancaman atau ya Prof terhadap penegakan konstitusi dalam bentuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu Prof selama Prof menjabat? Saya akui secara langsung tidak ada ya. Tapi kan opini masyarakat, tulisan, dan juga boleh jadi orang menyampaikan komunikasi dalam bentuk lain ya, medsos atau juga WA kepada kita ya, kita pahami ya sebagai satu masukan ya, dan variabel yang ya sebagai hak mereka ya. Tapi kita tetap yaitu tadi tulus, jernih, merdeka, kita independen, imparsial ya mudah-mudahan kita bisa tegakkan keyakinan kita ya. Baik, berarti dalam konteks ini kan sering sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan-putusan yang menarik dan itu menjadi pedoman ya Prof. Itu putusan luar biasa kalau ini ya. Salah satunya mungkin Undang-Undang Ciptaker itu ya Prof, yang merumuskan adanya istilah itu kan dihasilkan dari putusan MK ya Prof. Partisipasi yang bermakna, meaningful participation. Itu dirumuskan oleh MK ya Prof. Iya. Itu kalau dalam
dalam membentuk ya Prof, dalam membentuk suatu rumusan yang menjadi landmark decision ya misalnya ya Prof, dalam itu masih ada perdebatan nggak sih Prof, misalnya beda pendapat gitu kalau soal-soal seperti itu, dalam konteks misalnya yang berbeda pendapat dalam pengujian undang-undang Ciptaker itu Prof, itu berarti semacam gagasan-gagasan hukum semacam itu dirumuskan oleh beberapa hakim doang atau seluruhnya Prof, terkait misalnya soal partisipasi bermakna tadi gitu Prof? Ya, setelah perkara itu selesai diperiksa dan nyatakan selesai diperiksa, itu kan masuk pada sesi putusan hakim. Nah, dan putusan hakim itu dibahas. Nah, berapa kali diputus, berapa kali RPH, rapat pemusyawaratan hakim, itu bisa dilihat di putusannya. Diputus pada tanggal ini, pada tanggal ini, pada tanggal ini, itu bisa lihat, ada yang sampai 4 kali ya. Itu nggak terbatas berarti RPH itu ya Prof? Ya, tidak ada batasannya, tidak lalu harus musyawarah mufakat. Tapi di undang-undang disebutkan itu diusahakan musyawarah mufakat kan ya. Nah di sanalah terjadi perdebatan itu. Dan kalau sudah diputus, ya lalu ditugaskan hakim tertentu 1 atau 2 atau bisa lebih untuk drafter. Nah, yang mendraft itu adalah yang dissenting. Ya, kalau ada dissenting. Tapi kalau tidak ada dissenting ya siapa hakim yang ditugaskan itu. Itu satu orang, satu hakim yang bisa 1, bisa 2. Cara untuk melihat itu Prof, kalau ini yang mendrafter ternyata hakim ini dalam diputusan misalnya, kalau cara melihat itu ya, ada? Pertama-tama umumnya dia ada hakim panelnya. Hakim panel. Ya, ketika pemeriksa pendahulu itu hakim panel kan. Ada 3 kan. Sebab kalau langsung 9 mungkin tidak tertangani. Demikian banyaknya permohonan pengujian undang-undang itu ya. Iya, Prof. Ya, jadi siapa di antara 3 itu ya. Dia drafternya dan bisa ditugaskan dibantu oleh ini atau dia sendiri, cukup sesuai dengan putusan rapat pemusyawaratan hakim. Tapi sekali lagi masih tetap dibuka kemungkinan untuk concurring. Concurring itu artinya setuju, sepakat dengan putusan tapi beda alasan. Sementara dissenting itu kan beda pendapat. Ya. Sampai putusan itu akan diucapkan. Bisa saja pada waktu itu ya ada hakim yang mengubah pendiriannya. Ya, artinya itu terbuka saja ya. Ya. Berarti ada kemungkinan masih berubah ya Prof? Masih berubah, ya. Kalau ini Prof, sebenarnya ketika hakim sedang melakukan musyawarah ya, rapat terkait suatu putusan misalnya, itu katanya kata Prof Saldi Isra 7,5 di lantai 5,5 apa gitu, yang paling dekat sama Tuhan katanya Prof. Jadi kalau paling atas itu yang paling dekat sama Tuhan katanya. Ya, lantai itu sampai 15, terus ya di atas itu lagi. Ya, ada yang mengatakan lantai keramat dan sebagainya. Ya sudah saya bilang. Yang jelas hanya hakim yang masuk dan panitra yang disumpah yang masuk. Yang lain nggak boleh. Tapi waktu itu panitra nggak mungkin tahu ya terhadap isi putusannya ya Prof? Ada yang tahu sih. Ada kan, dia harus mencatat kan. Iya Prof. Dan panitra kan disumpah. Ya, dan panitra disebutkan di dalam putusan siapa yang pada waktu itu mendampingi, membantu ya. Iya Prof, ini soal refleksi kritis ya terhadap setelah Mahkamah Konstitusi ditempa dengan berbagai tantangan ya, terutama setelah kemarin ya Prof terjadi distrust terhadap peradilan Mahkamah Konstitusi itu sejak pengujian undang-undang pemilu dengan nomor perkara 90 itu Prof. Jadi refleksi kritis yang mungkin menjadi pegangan kita bersama ke depan dalam menjaga semangat dan aktivisme konstitusionalisme ke depan itu seperti apa Prof? Refleksi terhadap hal itu Prof. Ya, saya secara umum ya, karena ini tidak kita perkara per perkara ya. Ya. Dan apalagi ketika menjadi hakim kan itu hakim tidak boleh mengomentari putusan kan ya. Ya. Tidak boleh.
karena putusan itulah mahkotanya. Ya, ya di sanalah ya puncak dari proses memeriksa, mengadili dan memutus itu ya. Nah, saya selalu mengatakan ya bahwa kunci untuk kita kokoh dalam berbagai keadaan, menjaga demokrasi yang substantif ya, di dalam praktek-praktek kekuasaan yang dianggap inkonstitusional, yaitu hakim ya harus tulus ya. Kemudian ya tadi integritasnya teruji, independensinya, karena kekuasaan kehakiman yang disebut di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Konstitusi kekuasaan merdeka. Tidak ada kata lain, kata merdeka di dalam Undang-Undang Dasar itu ya selain kekuasaan kehakiman ya. Nah, imparsial itu juga harus kita inikan. Nah, yang ini juga bahwa hakim itu ya harus mampu melihat apa yang tidak nampak, mendengar apa yang tidak disuarakan, ya, kemudian ya membaca yang tidak tertulis, ya. Hakim itu kan kebijaksanaannya, wisdomnya kan harus asah, ya. Nah, di sanalah dia harus menimbang hal-hal ya, tentu fakta-fakta persidangan juga yang paling menentukan ya juga. Ya, Prof, ini ada beberapa pertanyaan di sini yang mungkin kita perlu ya dengarkan dari Prof langsung jawabannya ini. Bagaimana ini karena sudah menjadi panutan bersama ya, Prof. Semoga ini merefleksikan kepada kita semua sebagai penerus, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum, itu gimana kira-kira membangun reputasi dan profesionalisme dalam karir hukum misalnya, Prof. Itu apa yang perlu dimiliki, ditekuni oleh mahasiswa hukum atau sivitas akademika yang menekuni di bidang hukum, Prof. Ya, sebetulnya tugas dosen dan hakim itu bukan beda ya, tapi banyak samanya. Ya, samanya apa? Ya, hakim dan dosen itu ya harus belajar mendengar, bukan belajar bicara. Ya, dan itu harus tidak hanya mengajar, ya, tapi belajar. Nah, jadi sepanjang hidup kita itu menempatkan diri kita belajar, tidak terbatas kepada siapapun. Ya, mudah-mudahan kita kaya dengan pikiran, pandangan, dan muncul wisdom kita, kearifan kita kan. Ya, jadi istilahnya bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Ya, ya itu penting itu ya. Iya, Prof. Jadi seperti ini, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin ya, Prof. Ini terkait kita kan hidup sebenarnya ada nilai-nilai konstitusionalisme ya, selain tapi bagaimanapun ia terorkestrasi dalam bentuk teks undang-undang UUD 1945. Jadi kan dalam kapasitasnya Prof saat menjabat sebagai hakim konstitusi itu kan salah satu perannya adalah menjadi penafsir tunggal ya. Jadi tafsir yang sah untuk menafsirkan konstitusi itu adalah Hakim MK sebenarnya kan ya, Prof. Nah, itu kalau menurut perspektif Prof sendiri, itu bagaimana sih seharusnya konstitusi itu ditafsirkan? Baik secara tekstual, itu gimana Prof cara menafsirkan konstitusi agar ini menjadi spirit bersama dalam memaknai konstitusi kita? Ya, pegangan kita pertama tentu materi sebuah peraturan perundang-undangan, khusus ini undang-undang itu adalah yang tekstualnya. Tekstual. Karena itulah yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Teksnya itu kan yang sudah diperdebatkan dari segi teknik undang-undangan, ada ahli bahasanya di DPR itu kan. Nah, jadi itulah. Nah, tapi juga ya kita tetap ya dapat melakukan
eh, hal yang bersifat progresivitas. Ya. Namun harus argumentatif. Jangan hanya ingin progresivitas tapi tidak argumentatif gitu kan ya. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ya setara dengan undang-undang, mengikat ya. Meskipun belum dimasukkan kalau di undang-undangnya perubahan atau penggantian, apa yang diputus itu yang dikabulkan itu belum mengikat, tapi dan masuk dalam berita negara kan. Nah, self executing dia langsung. Self executing ya betul ya. Langsung mengikat. Iya. Tapi terjadi polarisasi nggak, Prof? Mungkin ada beberapa hakim nih menganut paham aliran realisme, progresivisme. Itu ada seperti itu nggak perdebatan-perdebatannya, Prof? Jadi kalau menginterpretasikan konstitusi, saya karena menganut paham ini, itu ada nggak, Prof? Terjadi perselisihan semacam itu, Prof? Kalau putus perkara. Kalau saya mengalami hampir tidak mutlak bahwa ini legalisme, kalau ini tekstual, ini substansif ya. Tapi itu tadi sepanjang dia disemangati oleh integritasnya, profesionalitasnya, kemudian independensinya dan imparsialnya, saya kira itu. Dan saya tambahkan tadi itu putusan itu harus membimbing masa depan bangsa itu. Jadi bisa saja kan dicermati ada kecenderungan hakim tertentu ini, tetapi silakan mungkin ini dikaji oleh para skolar ya, para pakar-pakar kecenderungannya itu. Saya lihat itu banyak tulisan-tulisan yang begitu itu ya. Kemarin ada tulisan undang-undang TNI yang sekarang lagi dibahas, ini hakim ini kecenderungannya begini. Silakan saja ya. Itu kan tentu semua mengamati latar belakang hakim, istilahnya itu sarapan paginya apa gitu ya. Soalnya saya melihat kalau ini ya, Prof, ini yang ada di label ini adalah hakim progresif gitu, ini hakim konservatif gitu loh. Seolah-olah dibaca seperti itu, tapi yang pasti di dalam nggak terjadi semacam aliran semacam itu ya, Prof. Ya, ketat kaku begitu saya kira ya, tidak terlalu ya, Prof. Ya, baik. Ya, Prof, dari sekalian sebagian panjang ya perjalanan Prof tadi selama menjadi sang penegak konstitusi ya kita menyebutnya, itu apa, Prof, hal yang tidak terlupakan itu kan mungkin sesuatu yang sangat mengenang gitu, Prof, ketika proses menjadi itu, Prof, ketika masa itu, Prof, ada nggak hal-hal yang bisa kita refleksikan bersama gitu, Prof, dari ya beda di lingkungan kekuasaan kehakiman ya itu kan karena putusan kita itu mandiri, ya kemudian ya kita sudah diirah-irah berdasarkan keadaan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya harus kita kuat merenung, merefleksi, antisipasi terhadap dasar putusan kita, dasar pertimbangan kita, dan putusan kita. Sebab tidak ada lagi tempat kita dialog, diskusi ya, Prof. Diskusi, ya fakta persidangan itu yang menentukan. Keterangan saksi, ahli itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan, tapi bukan satu-satunya ya, sehingga jabatan hakim itu jabatan yang kesunyian kan, kesepian ya. Kita tidak ada atasan lain ya kecuali Tuhan ya, Allah Tuhan. Ya udah paling dekat wakil Tuhan ya, iya, karena tidak mungkin kita membuka diskusi publik untuk menentukan pendapat ya, atau kita sounding kepada para pakar yang lain. Iya, Bro. Baik, dalam konteks ini kita semua mengagumi pemikiran Prof dan perjalanan Prof dalam menjaga spirit dan amanah konstitusi, Prof. Jadi ini pertanyaannya, Prof, yang mungkin agak menarik ya. Siapa kira-kira tokoh ya, Prof? Tokoh pemikir hukum atau tokoh-tokoh akademisi ya, mungkin pemikir-pemikir hukum terdahulu yang yang mempengaruhi Prof
dalam berpikir, terus dalam ya memaknai semangat inilah Prof dalam melakukan aktivisme hukum gitu. Ada nggak Prof secara spesifik Kalau yang mempengaruhi, Prof? saya rasa menjaga diri, konsistensi, integritas, ya doa para kiai-kiai kita yang dulu, yang doanya itu mungkin diperuntukkan untuk ya orang yang selalu mengenang mereka. Kemudian dosen-dosen kita. Kalau ahli hukum ya saya lama di bawah bimbingan Prof. Bagirmanan ya. Bagirmanan. Ya, waktu dia khususnya menjadi direktur perancangan perundang-undangan. Ada irisan langsung sama beliau di. Iya, 6 tahun di bawah dia. Dan Gitu. kemudian 2 tahun dia Dirjen Kumdang. Kemudian sebelumnya ada Prof. Bustanul Arifin ya. Ketua Muda Bidang Agama Pelayanan Agama di Mahkamah Agung. Prof. Bustanul Arifin sudah almarhum ya. Ya, mereka konsisten ya. Ya kalau kita ngobrol biasa tidak terasa bahwa mereka itu sebetulnya ahli hukum. Ya, dekat. Tapi kalau sudah mendalami hal-hal hukum, kita bisa lihat inti saripati dari jiwa dan ruh dari aturan-aturan yang kita buat atau yang kita analisis atau kita evaluasi ya. Yang terakhir ya Prof, ini terkait soal bagaimanapun ya tadi sudah disebutkan sebenarnya konstitusi itu sangat berdampingan dengan kehidupan kita dalam bernegara gitu ya Prof. Nah, dalam konteks ini ya Prof, ini pesan-pesan refleksi dari Prof untuk dunia aktivisme hukum terutama dalam dunia konstitusionalisme Prof, karena kayaknya ya Prof di tahun ini itu kayaknya meningkat Prof, perkara pengujian undang-undang itu menjadi 200-an kayaknya. Kalau sebelum-sebelumnya di bawah 200 kan ya Prof. Nah, kalau sekarang kayaknya meningkat, termasuk undang-undang TNI itu udah puluhan yang diajukan sekarang, tapi masih belum disidangkan Prof. Ini kan berarti ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap semangat konstitusionalisme. Itu apa kira-kira? Ini terakhir Prof, pesan dan refleksi untuk dinamika hukum kekinian kita saat ini Prof. Ya, yang selalu resahkan oleh para pencari keadilan atau ya mereka yang menginginkan hukum yang ideal itu tadi ya. Ya dalam proses pembentukannya sejak dari hulu itu ya. Ya, harus diperbaiki. Diperbaiki atau konsisten ya. Ya, kita sudah punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, diharmonisasikan, kemudian pada tahap pembahasannya yaitu meaningful participation itu ya semua pihak ya berhak mendapatkan masukan dan akses untuk mendapatkannya itu ya. Nah, lalu kemudian ya hak untuk mereka didengar kan, dijawab ya. Jadi tidak sekedar masukannya lalu dikatakan sudah kita perhatikan, tapi kalau dapat ya kita sampaikan mengapa alasan atau aspirasi itu tidak dapat diserap, diakomodasi dan dipertimbangkan dalam putusan ya. Ya mestinya ketika di hulu itu ya ketika disusun naskah akademiknya, naskah akademik itu juga harus ya diuji di stakeholdernya ya, dan diuji tentu dengan kaidah-kaidah pengujian yang partisipatif ya, tidak mendadak waktunya berapa pasal lalu diuji dibahas dalam waktu singkat gitu ya. Nah ini saya pikir hal-hal seperti itu ya yang harus kita karena disebutkan itu keterbukaan itu sejak dari persiapan perencanaan masuk prolegnas atau tidak, prolegda atau tidak. Nah waktu pembahasan juga tetap asas keterbukaan ya, sampai ya terakhir ya administratifnya itu pengesahan kalau di undang-undang, kalau yang lainnya kan penetapan ya.
Oke, terima kasih ya Prof. Mungkin demikian ya perbincangan kita tentang kisah dan pengalaman perjalanan panjang dari kita menyebutnya sang penegak konstitusi. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi refleksi kita bersama dalam semangat konstitusionalisme dalam konteks aktivitas bernegara saat ini. Terima kasih ya Prof. Terima kasih Iya, ya. ya Prof. Saya Ada penutup nggak Prof untuk para pemirsa Prof? ya kita punya sama misi kewajiban ya untuk menjaga keutuhan bangsa dan kita juga ingin mengawal itu artinya di depan tidak di belakang, mengawali semua yang intinya adalah bagaimana masa depan bangsa kita yang lebih baik, khususnya dari aspek undang-undangan dan lebih luas lagi prinsip-prinsip konstitusionalisme di negara kita, saya kira. Baik, terima kasih Prof. Itulah pesan dari Prof sebagai penutup ya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan like. Saya Fahru Rozi undur diri. Jumpa lagi di edisi selanjutnya.